Perkenalkan, nama saya Utin Asmilah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja, melakukan praktik pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom bersama siswa-siswi SDN 4 Sepata, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Ya, Eja. Silakan Eja. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Eja sudah memimpin doa. Memang sebaiknya sebelum memulai kegiatan apapun, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu ingat kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu guru. Dia sakit gigi. Oh, Wesi, ya enggak apa ya. Kita doakan ya Wesi agar sembuh dan dapat belajar kembali kita ya. Semangat. Kita tepuk PTK dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk PTK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, sudah tambah semangat kan? Nah, anak-anak, Bu Guru ingatkan ya, agar kita selalu menjaga kesehatan ya. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi atau virus-virus nih ya. Ya, anak-anak. Nah, sudah siap belajar belum? Sudah siapkan semua tulisnya? Sudah siapkan buku? Sudah, Bu. Iya, bagus ya. Kita harus tetap semangat ya, anak-anak. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo. Saya Bu Guru. Iya, Queen. Ayo silakan Queen. Apa pembelajaran minggu lalu? Lalu tentang berbagai penyakit kita. Iya, bagus ya. Terima kasih Queen masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Nah, anak-anak. Nah, Bu Guru punya gambar nih. Bisa terlihat? Bisa. Gambar apa nih? Siapa yang tahu? Iya, Bu. Ya, Eja. Gambar apa, Nom? Itu gambar. Iya, benar ya. Bagus. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang menolong seorang nenek menyeberang jalan. Bagus ya. Terima kasih, Eja. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, sikap apa yang dapat kita contoh? Sikap ikhlas, Bu. Iya, bagus, Tio. Jadi, sikap
ikhlas tanpa pamrih. Nah, itu merupakan sikap pahlawan ya. Bagus, terima kasih Pio. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca teks mengenai Raja Purnawarman melalui share screen guru pada aplikasi Zoom Meeting, siswa mampu menentukan jawaban pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan melalui share screen guru pada aplikasi Zoom Meeting, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Setelah mengamati gambar pahlawan dan peninggalan sejarah setempat, siswa mampu menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah penugasan, siswa mampu membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan rinci. Yang kelima, setelah mengamati video percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Ya. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru punya nih tulis teks. Siapa yang mau baca teks ini? Ayo, coba. Oh, Eja ya, Eja silakan Eja. Pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Dalam kenegaraan dan kebangsaan, seorang dijuluki pahlawan karena jasa memperoleh kemerdekaannya. Seorang pahlawan berjuang karena mencintai negeri dan tanah tumpah darahnya. Iya, bagus. Terima kasih ya Eja sudah membantu Bu Guru membacakan teks ini. Eja belajar lagi ya di rumah dengan rajin agar membacanya lebih lancar. Iya. Nah, Bu Guru punya gambar nih. Siapa yang tahu gambar apa ini? Saya, Bu. Iya, Queen. Silakan, Queen. Gambar Raja Purnawarman, Bu. Iya, benar ya. Tepuk tangan untuk Queen. Ya, bagus ya. Ini adalah gambar Raja Purnawarman. Nah, Bu Guru punya teks nih. Siapa yang mau bantu membaca yuk? Saya, Bu Guru. Ayo Eja, silakan Eja. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau.
Terima kasih Eja. Tepuk tangan dulu lah untuk Eja nih. Nah, masih ada nih teks nih. Siapa yang mau baca teks kedua nih? Ayo. Coba Pio, Bu Guru mau dengar suara Pio nih. Silakan Pio. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Iya, bagus. Terima kasih ya Pio sudah membacakan. Nah, nanti Pio belajar lagi ya di rumah supaya lebih lancar membacanya. Tepuk tangan untuk Pio. Nah, nih teks berikutnya. Siapa yang mau baca? Queen, ayo Bu Guru mau dengar suara Queen nih. Silahkan Queen. Raja Purnawarman sebagai wujudan negara pada Raja Purnawarman. Telapak kakinya dibadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Ya, bagus ya. Tadi Bu Guru ulangi ya. Tadi Queen bilang itu telapak kakinya diapakan tadi? Diabadikan. Ya, diabadikan. Nah, Queen juga ya. Belajar yang rajin ya, Nak ya. Iya, terima kasih Ya. Queen. Tepuk tangan untuk Queen. Nah, ayo. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, ayo Eja. Kerajaan Tarumanegara. Pintar ya. Gambar apa lagi, Nong? Ayo. Moodnya dulu, Nong. Ya. Prasasti Ciareteun. Nah, pintar ya. Itu tadi adalah gambar kerajaan Tarumanegara dan prasasti Ciareteun. Tepuk tangan untuk Eja. Nah, bagus. Terima kasih ya, Eja. Nah, tadi kita udah membaca teks tentang Raja Purnawarman. Sekarang, ayo. Siapa yang mau jawab pertanyaan nih? Pertanyaan nomor 1. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Iya, bagus Eja. Ya. Siapa lagi yang mau menambahkan jawaban Eja? Queen, ayo serius. Iya. Ia memperbaiki sungai Gangga di daerah Cirebon. Bagus, pintar ya Eja ya. Iya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Pio. Silahkan Pio. Ia membangun saluran air dan memberantas. Ya, kasih kepada Eja dan Pio yang sudah menjawab ya. Jadi memang benar itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Tepuk tangan dulu untuk Pio dan Eja.
Nah, yang kedua. Pertanyaan kedua, yuk. Apa yang dirasakan rakyat Tarumanegara atas perjuangan Raja Punawarman? Siapa yang mau jawab? Ayo, silahkan. Queen, ayo Queen, silahkan Queen. Saya, Bu. Ya. Rakyat di kerajaan Tarumanagara hidup aman dan sejahtera. Iya, bagus ya jawaban Queen. Betul tidak, Eja? Betul. Bagus. Tepuk tangan untuk Queen. Nah, untuk yang berikutnya nih. Coba ceritakan kembali isi teks Raja Punawarman menurut bahasamu sendiri. Siapa yang mau bercerita? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Queen, silahkan. Raja Purnawarna mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahan, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memperpindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir di seluruh kerajaan. Para petani senang ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman, di telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Cirateun. Ya, bagus. Terima kasih ya, Queen, sudah menceritakan kembali tentang teks Raja Punawarman. Tepuk tangan untuk Queen. Anak-anak, Bu Guru sudah membagikan LKPD ya di WA grupnya. Silahkan dilihat anak-anak. Ayo kita kerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Ya, silahkan dilihat di WA grupnya tuh. Dah? Iya, siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Saya, Bu. Iya, Eja, silahkan, ayo. Nomor 1, nama-nama pahlawan landak. Dan Nadi, Pak Kasih, dan Pangeran Kinasa. Iya, bagus ya. Terima kasih, Eja. Tepuk tangan untuk Eja. Pintar ya. Nah, itu nama-nama pahlawan yang ada di landak. Nah, untuk soal nomor 2, siapa yang ingin mempresentasikannya? Ayo. Saya, Bu. Oh, Eja lagi, pintar. Ayo silakan Eja. Peninggalan kerajaan yang ada di landak, misalnya Keraton Mahayana yang ada di Ngabang. Iya, pintar ya Eja. Bagus ya, terima kasih Eja. Tangan untuk Eja lagi. Nah, memang benar ya. Jadi, nih Bu Guru punya gambar nih. Nah, siapa yang tahu? Ini gambar siapa? Ini adalah gambar Bardanadi. Ya. Ini adalah gambar Bardanadi, pahlawan landak.
Nih ceritanya tentang Bardanadi. Siapa yang mau nolong Bu Guru bacakan teks tentang Bardanadi? Ayo. Ih, Eja. Silakan Eja. Bardanadi. Masa kecil dan karir awal Sutrisno Sastrokusumo lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1912. Ayahnya bernama Raden Suratman Nadi Sastrosamito dari Solo dan ibunya bernama Sarifah dari Sedayu. Keluarga Nadi tinggal di lingkungan keraton Solo. Ayahnya Bardan Nadi direkrut oleh Belanda sebagai kepala pasukan. Nadi dan ayahnya sering berpindah tempat dari Magelang, Semarang, Aceh, Bogor, Jakarta, Pontianak, dan Ngabang. Pertama-tama, ia sekolah di Hafiz, kemudian dilanjutkan di sekolah pertama. Sifat dan tata krama Bardan Nadi yang sangat berbeda dengan anak-anak lainnya, membuat orang tua teman sepermainannya memberikan nama tambahan, Bardan, kepadanya. Bardan dalam bahasa Arab berarti sejuk. Pada tahun 1936, dia bersama pemuda landak yang bernama Surya Wirawan membuat sebuah partai bernama Parindra. Iya, bagus. Terima kasih ya Eja sudah membantu Bu Guru membaca teks tentang Bardanadi. Nah, yuk siapa yang tahu ini gambar apa? Peninggalan kerajaan di Landak. Keraton Ismahayana. Keraton Ismayana. Nah, anak-anak, selain di Landak, ada peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di tempat lain, misalnya di Pontianak ya. Di Pontianak itu ada peninggalan keraton. Siapa yang tahu? Keraton apa yang ada di Pontianak? Saya, Bu. Ya, silakan. Di Pontianak ada Keraton Padaria, Bu. Nah, benar ya tadi jawaban dari Queen. Ini adalah gambar cermin pecah 1000. Kenapa cermin ini dikatakan cermin 1000 atau cermin pecah 1000? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, ayo, Queen. Karena bagi setiap orang yang bercermin menghasilkan gambar lebih dari satu. Iya, benar ya. Pintar Queen ya. Terima kasih Queen. Ya. Anak-anak, Bu Guru punya video nih. Tolong diperhatikan ya dengan baik. Halo teman-teman, sama seperti manusia, cahaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Mau tahu apa aja itu? Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Anak-anak, tadi kita sudah melihat video ya. Apa kira-kira judul video tadi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, ayo Eja, silahkan. Tentang video sifat-sifat cahaya. Iya, benar tidak Pio? Benar, Bu. Iya, bagus ya. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang sifat-sifat cahaya. Terima kasih Eja, terima kasih Pio. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagikan kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok pertama, Pio dan kawan-kawan ya. Pio sebagai ketua kelompok, berkelompok dengan Mika, Cika, dan Agus ya.
Kelompok 2 terdiri dari Eja, Lina, Sandra, dan Rapi. Kelompok ketiga terdiri dari Queen, Pasha, Tika, dan Lili. Nah, tugas kelompoknya yaitu mendiskusikan tentang sifat-sifat cahaya. Lalu setelah mendiskusikan dan melakukan percobaan di rumah, setiap ketua kelompok mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusinya ya. Ayo, Bu Guru sudah membagikan LKPD-nya di WA Group. Kita silakan dilihat anak-anak. Hai teman-teman. Hai Pio. Gimana diskusi kita nih? Teman udah nyiapkan peralatan praktik kan? Udah siap dong. Alat apa saja yang udah disiapkan? Mika siapkan 3 kaktus 1 lili. Lalu gelas diisi air dengan pensil. Oh iya, Yo juga udah siapin 3 kertas 1 lili. Juga sudah siapin 3 kartu 1 lili. Kardus berlubangi disusun lilin di depannya. Betul seperti itu, Mi. Lalu setelah itu apa, Pio? Yuk kita amati lilin dari lubang-lubang kardus. Oh iya, saling mengamati, kita geser 1 kardus. Benar kan, Pio? Iya, benar tuh, Mik. Oke deh. Pio, nanti kamu kan yang mempresentasikannya. Oke. Udah dulu ya, Mika mau mengamati. Iya, Pio juga nih. Bu Guru, saya mau laporan kelompok 1 udah selesai. Iya, bagus. Kelompok 1 udah selesai. Nanti ya, nunggu kelompok 2 dan kelompok 3 dulu, baru presentasinya. Baiklah, Bu Guru. Halo, Lina. Halo, Eja. Gimana diskusi kita nih? Hai, Tasya. Hai, Queen. Kamu udah nyiapkan alat praktek kah? Iya nih, aku lagi siap-siapin. Aku nyiapin cermin datar dan senter. Iya, sama. Langkah-langkahnya pantulkan cahaya ke cermin, betul kan? Iya, cerminnya dipindah-pindahkan ya. Cerminnya boleh banyak-banyak kan? Iya. Lalu kita amati cahayanya. Oke. Iya, aku juga nih. Udah dulu ya, aku mau mengamatinya. Kamu kan yang mempresentasikannya? Iya. Bu Guru, saya mau laporan. Kelompok 3 udah selesai. Baiklah, bagus. Kalau kelompok 3 juga udah selesai. Nah, jadi semuanya udah selesai ya. Kelompok 1 udah selesai, kelompok 2 udah selesai, kelompok 3 udah selesai. Kita mulai ke Zoom meeting lagi ya. Kita presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Bu Guru. Cahayanya tidak terlihat. Jika didesak cahayanya terlihat. Ternyata benar. Kan gitu deh.
Tadi besar cahayanya terlihat. Ternyata benar cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Itu benar buktinya. Gelas ini benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Gelas ini tidak bening. Cahaya tidak dapat menembus. Iya ya, cahaya dapat dibiaskan. Ya, gimana anak-anak? Udah selesai belum diskusinya? Dah, Bu. Ya, bagus ya. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai, guru mulai dari kelompok 1. Ayo, kita kelompoknya Tio, dibaca, dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Tio. Nama percobaan. Cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan untuk mengetahui arah cahaya. Alat dan bahan. 3 karton, 1 lilin. Langkah kerja. 1. Lubangi bagian tengah kegiatan tengah ketiga karton tersebut. 2. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. 3. Perhatikan apa yang terjadi. 4. Coba menggeser setiap karton sehingga posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan. Ketika karton dengan posisi 3 lubang sejajar, maka cahaya lilin di belakang kertas karton dapat terlihat dengan jelas. Tetapi ketika kertas karton digeser dengan posisi lubang tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya lilin. Ya, bagus ya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Ayo, silahkan Eja. Nama percobaan. Cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan. Untuk mengetahui bagaimana cahaya dapat menembus benda. Alat dan bahan. Gelas, senter, benda bening, dan benda gelap. Langkah kerja. Pertama, letakkan gelas bening di sebuah meja. Kedua, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Hasil pengamatan. Saat cahaya senter diarahkan ke benda yang bening, maka cahaya dapat menembus benda tersebut dan terlihat di tembok. Tetapi ketika cahaya diarahkan ke benda gelap, maka cahaya senter tidak dapat menembus dan tidak sampai ke tembok. Iya, bagus ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan Queen. Percobaan 3. Cahaya dapat pantulkan. Untuk mengetahui pemantulannya cahaya, alat dan bahan. 2. Cermin datar senter. Langkah kerja. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. 2. Cobalah berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. 3. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Saat cahaya senter dipantulkan ke salah satu cermin, maka cahaya tersebut akan
Memantul juga ke cermin yang lain. Iya, bagus ya. Queen juga sudah membacakan hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya anak-anak. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang sifat-sifat cahaya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan sifat-sifat cahaya? Saya, Bu. Iya, silahkan, Tio. Cahaya dapat merambat lurus melalui celah atau lubang yang sejajar. Ya. 2. Cahaya dapat menembus benda yang bening. Ya. 3. Cermin dapat memantulkan cahaya. Pintar. 4. Cahaya diliaskan jika melalui 2 medium. Iya, pintar ya. Nih, sifat-sifat cahaya nih. Jadi sifat-sifat cahaya tuh ada 4. Yang pertama tadi, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dimantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dijelaskan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Anak-anak, materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar tentang Raja Purnawarman, belajar tentang pahlawan landak, keraton landak, keraton Tagaria, dan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Iya, bagus Eja ya. Terima kasih Eja sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Iya, jadi benar ya, itu adalah kesimpulan materi hari ini ya. Queen, ayo Queen, kita fokus Queen. Nah, anak-anak, ada tidak yang masih belum paham tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Iya, bagus ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Queen, ingin bertanya Queen? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Guru. Ada apa Queen? Bu Guru, besok saya tidak bisa mengikuti Zoom meeting karena HP saya dibawa mama kerja. Oh iya, enggak apa. Nanti Bu Guru pinjamkan tab sekolahan saja ya, supaya kamu masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Besok ya. Ya. Iya. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang pahlawan nasional yang bernama Sultan Agung dan Kapitan Patimura ya. Anak-anak, Ibu sudah mengirim link Google Formulir di WA Group. Tolong dikerjakan ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri ya. Nah, sebaiknya sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa Queen? Ya, Queen. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Iya, terima kasih Queen sudah memimpin doa ya. Anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Dadah. Sampai jumpa lagi ya.